Assalamualaikum sahabat kisah mistik. Kali ini, kisah mistik akan menceritakan sebuah kisah horor yang terjadi di daerah Wonosobo, Jawa Tengah. Cerita ini datang dari seseorang bernama Aditya, seorang pria yang mengaku hidupnya berubah drastis setelah menikah dengan seorang wanita yang ternyata bukan manusia. Semua bermula dari niat ibunya sendiri, yang ingin mengangkat derajat keluarga lewat jalan pesugihan. Aditya adalah anak sematawayang dari keluarga sederhana. Ayahnya sudah meninggal sejak dia masih kecil, dan ibunya, Bu Sumarni, membesarkannya seorang diri. Meskipun hidup susah, Bu Sumarni terkenal sebagai wanita kuat dan pekerja keras. Tapi siapa sangka, di balik semua itu, ada ambisi yang diam-diam dia pendam. Ia ingin keluarga mereka kaya raya dengan cara apapun. Suatu malam, Aditya terbangun karena mendengar ibunya berbicara sendiri di belakang rumah. Ia mengintip dan melihat ibunya duduk bersila menghadap api kecil, membakar sesuatu sambil komat kamit. 3 hari setelah itu, Bu Sumarni berkata pada Aditya, "Le, ibu dapat wangsit. Kamu akan segera menikah. Perempuannya cantik, kaya, dan bisa bikin hidupmu berubah. Tapi kamu harus manut, jangan banyak tanya." Aditya yang patuh hanya diam. Seminggu kemudian, ia dikenalkan pada seorang wanita bernama Ratih. Ratih sangat cantik, anggun, dan tutur katanya lembut. Anehnya, ia hanya bisa datang malam hari, tak pernah mau keluar rumah saat siang. Dan yang paling janggal, tidak ada satupun tetangga yang pernah melihat Ratih. Setelah pernikahan sederhana yang hanya dihadiri beberapa orang, hidup Aditya mulai berubah. Tiba-tiba saja, bisnis kecil-kecilan yang ia jalankan meledak. Rezeki mengalir deras. Mobil, tanah, bahkan rumah mewah satu persatu datang. Tapi di balik semua itu, ada keganjilan yang tak bisa diabaikan. Ratih tak pernah tidur. Setiap malam Aditya bangun, Ratih selalu duduk menghadap cermin, menyisir rambut panjangnya dengan tenang. Wajahnya kadang berbeda. Kadang sangat cantik, kadang menyeramkan. Dan entah kenapa, Aditya merasa tak bisa menolak atau marah pada Ratih. Seolah ada kekuatan besar yang menekannya. Dan sejak menikah, Aditya tak pernah bisa bermimpi. Tidurnya gelap, kosong. Hanya bangun dengan keringat dingin. 1 tahun berlalu, tapi Ratih tak kunjung hamil. Ketika Aditya membicarakan soal anak, Ratih hanya menjawab pelan. "Aku tidak bisa memberimu anak manusia, tapi aku bisa memberimu anak-anak dari dunia kami, jika kau mau." Malam itu juga, Aditya mendengar suara tangisan bayi dari kamar yang selalu terkunci. Suara tangisan itu bukan seperti bayi biasa, lebih seperti suara makhluk kecil yang meraung dan mencicit bersamaan. Aditya memberanikan diri membuka pintu itu beberapa hari kemudian. Tapi yang ia temukan hanya ruangan kosong dengan bau menyengat darah dan bunga kenanga. Di dinding, ada tulisan dengan huruf Jawa kuno yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Rahasia akhirnya terungkap saat Aditya menemukan buku kecil yang disembunyikan di bawah kasur ibunya. Di sana tertulis perjanjian antara Bu Sumarni dan Kanjeng Ratu Jagat Lelembut. Ibu Aditya telah mengikat perjanjian pesugihan, dan syaratnya, anak lelakinya harus menjadi suami dari jin wanita penjaga pesugihan tersebut. Bu Sumarni menangis saat ditanya Aditya, tapi jawabannya membuat bulu kuduk merinding. "Nak, ini semua demi kamu. Demi kita. Ibu sudah tua, tapi kamu bisa hidup bahagia kalau kamu bertahan." Namun kebahagiaan itu hanya ilusi. Setiap malam, Aditya seperti berada di 2 dunia. Siang ia seperti manusia biasa, tapi malam, ia menjadi bagian dari dunia lain. Ia tak bisa pergi jauh, tak bisa beribadah dengan tenang. Bahkan bayangannya sendiri mulai menghilang. Suatu malam, Aditya mencoba kabur. Ia pergi ke rumah seorang ustaz yang dikenal ahli ruqyah. Tapi baru beberapa meter dari rumah itu, mobilnya mati total. Ponselnya tak berfungsi. Dan dari kaca spion, ia melihat Ratih berdiri di tengah jalan dengan mata merah menyala. Ratih hanya berkata, "Kau milikku, Mas. Dunia ini bukan untukmu lagi." Pagi itu, tubuh Aditya ditemukan di depan rumah ibunya, dalam keadaan linglung,
dan tak bisa bicara. Ia hanya bisa menulis di dinding kamarnya, "Aku masih hidup." Tapi bukan sebagai manusia. Setelah kejadian itu, Aditya tak pernah keluar rumah. Ia hanya duduk diam di kamarnya, menatap kosong ke jendela. Tapi yang tak diketahui orang luar adalah, malam hari Aditya bukan lagi manusia. Tubuhnya dikendalikan oleh sesuatu. Makhluk gaib yang bernama Ratih masih menjadi istrinya, dan kini lebih mengikat dari sebelumnya. Sahabat kisah mistik, di malam hari, rumah itu hidup. Lemari terbuka sendiri, suara langkah kaki terdengar dari atap, dan Aditya sering terlihat sedang berbicara pada sosok tak terlihat. Bahkan, para tetangga mulai mencium bau amis dari arah rumah itu, seperti bau daging busuk yang bercampur melati. Satu malam, Bu Sumarni ditemukan pingsan di ruang tengah. Di dekatnya ada genangan darah dan potongan kain kafan. Setelah sadar, ia hanya berkata satu kalimat lirih. "Ratih sudah melahirkan." Tak ada yang tahu apa maksudnya. Tapi keesokan malam, suara tangis bayi kembali terdengar, lebih keras dan lebih menyayat. Dan Aditya terlihat menggendong sesuatu, membuai, dengan wajah tersenyum kosong. Namun di tangannya, yang ia gendong bukan bayi biasa. Wajahnya tidak berbentuk, kulitnya hitam, dan matanya 4. Beberapa hari kemudian, seorang lelaki tua berjubah putih mendatangi rumah Aditya. Ia memperkenalkan diri sebagai Mbah Kerto, seorang penjaga jalur gaib yang sudah lama memperhatikan rumah itu. Mbah Kerto berkata, "Kalian sudah melanggar batas. Ratih bukan sekadar jin biasa. Ia utusan dari kerajaan Lelembut Selatan. Dia akan membawa Aditya ke dunianya selamanya." Bu Sumarni menangis memohon agar anaknya diselamatkan. Tapi Mbah Kerto memberi syarat. Satu-satunya cara menyelamatkan Aditya adalah dengan mengorbankan sesuatu yang lebih berharga dari nyawa. Harta, rumah ini, dan darah keturunan. Bu Sumarni ragu. Ia sudah terlalu cinta dengan kekayaan itu. Dan pada akhirnya ia menolak. Tengah malam, badai datang. Rumah Aditya diterjang angin dan kilat menyambar-nyambar, namun suara tangisan bayi semakin keras, seperti menggema dari perut bumi. Ratih muncul di ruang tengah, mengenakan kebaya merah basah darah. Rambutnya menjuntai ke lantai. Dia menatap Bu Sumarni dan berkata, "Kau sudah memilih. Sekarang giliran kami mengambil apa yang jadi milik kami." Aditya berjalan pelan ke arah Ratih. Matanya kosong, tapi air mata jatuh dari pipinya. Ia tak bisa melawan. Dan di hadapan mata ibunya sendiri, Aditya perlahan menghilang, seperti diserap ke balik tubuh Ratih. Yang tersisa hanya baju Aditya dan bau kemenyan yang menusuk. Rumah itu kini kosong. Tapi tetangga masih sering melihat bayangan wanita bergaun merah di jendela atas. Setiap malam Jumat Kliwon, suara tangisan bayi dan suara lelaki tertawa masih terdengar samar-samar. Bu Sumarni kini hidup sendiri. Matanya kosong, tubuhnya ringkih. Ia sering berbicara sendiri, seolah Aditya masih di dekatnya. Kadang ia menyajikan makanan di meja makan untuk 2 orang, lengkap dengan susu dan pisang emas. Saat ditanya siapa yang akan makan itu, ia hanya menjawab, "Untuk Aditya dan anak-anaknya. Mereka sebentar lagi pulang." Setelah tubuh Aditya diambil kembali ke dunia gaib, banyak yang mengira kisah ini telah berakhir. Tapi ternyata itu justru permulaan. Karena sesuatu yang jauh lebih mengerikan telah lahir. Warga desa mulai mengalami kejadian aneh. Beberapa orang mengaku melihat sosok-sosok kecil berlari di kebun saat malam tiba. Ukurannya seperti anak-anak usia 3 tahun, tapi kulitnya hitam legam, matanya besar, dan giginya seperti taring. Di saat yang sama, banyak warga yang bermimpi aneh. Mereka melihat bayi menangis di tengah hutan, dikelilingi api yang tak membakar apapun. Dalam mimpi itu, bayi itu selalu berkata, "Aku anak Aditya, aku ingin bermain." Kejadian paling menyeramkan dialami oleh Pak Darto, ketua RT. Ia terbangun tengah malam karena mendengar suara anak kecil tertawa di pekarangannya. Saat ia menyalakan lampu dan membuka jendela, ia melihat 3 sosok kecil duduk di atas genteng.
Mereka menatapnya dan tertawa kecil sambil berkata, "Bapak, mau main juga?" Keesokan harinya, Pak Darto ditemukan pingsan dengan rambut memutih seluruhnya. Mbah Kerto kembali ke desa dan memperingatkan warga bahwa anak-anak Ratih sudah mulai tumbuh dan mencari mainan. Tapi mainan yang mereka maksud adalah manusia. Mereka tidak membunuh langsung. Mereka bermain dengan manusia, mempermainkan pikiran, menculik mimpi, dan menguras energi korban perlahan-lahan. Bahkan beberapa anak kecil di desa mulai menunjukkan perilaku aneh, berbicara dengan teman tak terlihat, menggambar sosok menyeramkan, dan bicara bahasa asing tak dikenal. Salah satu anak, Sasa, 6 tahun, menggambar sosok besar bertanduk dengan tulisan, "Ini bapaknya Aditya, kami disuruh sekolah di sini." Warga yang mulai panik akhirnya setuju mengikuti arahan Mbah Kerto. Ia mengatakan satu-satunya cara mencegah anak-anak Ratih menyebar lebih luas adalah dengan menutup gerbang antara dunia mereka dan dunia manusia. Tapi ritual ini butuh darah dari jalur keturunan Bu Sumarni sendiri. Artinya, Bu Sumarni harus mengorbankan dirinya. Di malam Jumat Kliwon, Mbah Kerto dan para warga melakukan ritual di halaman rumah Bu Sumarni. Ia disuruh duduk di tengah lingkaran dupa dan bunga 7 rupa. Dengan tangannya sendiri, Bu Sumarni mengiris telapak tangannya dan meneteskan darah ke atas tanah. Saat darah itu jatuh, terdengar suara jeritan dari balik tanah. Getaran kecil mengguncang bumi, dan rumah Bu Sumarni tiba-tiba meledak dari dalam, bukan oleh api, tapi oleh angin panas yang mengandung aura kebencian. Setelah ritual selesai, sebagian besar gangguan menghilang. Tapi tidak semua. Masih ada 1 atau 2 anak yang mengaku melihat teman lamanya berdiri di bawah pohon setiap malam. Bu Sumarni hilang setelah malam ritual. Beberapa warga percaya ia dijemput oleh Ratih sebagai ganti tertutupnya gerbang. Yang tersisa hanyalah bekas kain kafan dan baju tidur di tengah tanah yang gosong. Aditya, ia tak pernah kembali. Tapi orang-orang bilang, kalau kamu tidur di bekas rumahnya saat malam sepi, kamu bisa mendengar suara lelaki berkata, "Jangan main ke sini, anakku belum kenyang." Beberapa minggu setelah ritual penutupan gerbang, suasana desa kembali damai. Tapi ketenangan itu hanya sesaat. Tanpa sebab, hewan ternak warga mati satu persatu setiap malam, dengan tubuh membiru dan mata terbuka lebar. Tanaman di sekitar bekas rumah Bu Sumarni mengering, meski tak ada musim kemarau. Dan di malam-malam tertentu, suara perempuan menyanyikan tembang Jawa kuno terdengar dari arah kebun bambu. Pak Udin, salah satu warga yang dikenal memiliki mata batin, berkata, "Ratih belum selesai. Ada anaknya yang tertinggal di dunia manusia, dan dia akan menjemputnya dengan caranya sendiri." Ternyata, ada 1 anak yang dibawa oleh anak-anak gaib Ratih, tapi belum kembali ke dunia mereka. Namanya Aldi, usia 9 tahun, putra dari keluarga baru yang pindah ke desa itu setelah kejadian besar. Aldi tiba-tiba mengalami perubahan sikap. Ia sering melamun, berbicara sendiri, dan tak bisa tidur malam. Ia menggambar sosok wanita berjubah merah dengan tulisan, "Ini ibu baruku." Orang tua Aldi ketakutan dan membawa anak mereka ke kiai setempat. Tapi setiap kali diruqyah, Aldi justru menangis keras sambil berbicara dengan suara perempuan dewasa. "Jangan ganggu anakku. Dia sudah kupilih. Dia lahir dari rahim gaib dan harus kembali padaku." Tanggal 1 Suro tiba. Warga mulai waspada, karena malam ini dipercaya sebagai malam paling terbuka antara dunia manusia dan dunia gaib. Dan benar saja, tepat jam 12 malam, hujan turun tanpa mendung, angin menderu dari 4 penjuru, listrik padam. Dan dari arah bekas rumah Bu Sumarni, muncul kabut tebal yang perlahan menjalar ke seluruh desa. Aldi tiba-tiba menghilang dari kamarnya. Pintu rumahnya terbuka sendiri, dan para warga yang mencarinya melihat Aldi berjalan pelan menuju kebun bambu, diikuti oleh sosok tinggi berjubah merah dengan rambut terurai dan mata menyala. Warga yang mencoba menghentikannya terpental seolah terkena pukulan gaib. Dan saat Aldi menghilang di antara kabut, suara Ratih terdengar. "Anakku sudah kembali, tapi darah ini belum lunas." Esok paginya,
kabut hilang. Aldi tak pernah ditemukan. Tapi rumah-rumah warga kini mulai mengalami gangguan baru. Bayangan perempuan lewat di jendela, suara tawa kecil di dapur, hingga mimpi yang diisi oleh Ratih yang berkata, "Masih ada satu jiwa lagi, satu lagi." Mbah Kerto kembali bermeditasi untuk mencari tahu siapa satu jiwa itu. Dan jawabannya mengejutkan, Ratih mengandung satu anak lagi. Tapi ia belum lahir. Dan agar bisa lahir sempurna di dunia manusia, Ratih butuh wadah baru, seorang perempuan manusia yang akan dijadikan inang. Sejak saat itu, beberapa wanita di desa tiba-tiba mengalami kehamilan gaib. Tanpa hamil secara biologis, perut mereka membesar dalam hitungan minggu. Mereka bermimpi melahirkan bayi dengan kulit bersisik, bertanduk, dan bersuara serak. Salah satu perempuan muda bernama Rina pingsan saat mandi dan mengalami pendarahan misterius. Saat dibawa ke bidan, ditemukan jejak kuku panjang di rahimnya. Semua ini mengarah ke satu hal, Ratih belum selesai. Ia mencari wadah untuk melahirkan anak terakhirnya di dunia manusia. Tapi kini, Ratih punya rencana yang lebih mengerikan, melahirkan anak terakhirnya melalui rahim manusia. Dan targetnya sudah dipilih. Namanya Rina, usia 23 tahun. Ia baru saja menikah, namun belum diberi keturunan. Sejak beberapa minggu terakhir, ia sering bermimpi didatangi perempuan berkebaya merah yang membisikkan kalimat-kalimat aneh ke telinganya. "Kau yang paling subur, rahimmu bersih, aku akan menumpang." Rina mulai merasa aneh dengan tubuhnya. Ia sering mual, merasa ada sesuatu yang bergerak dalam perutnya, padahal secara medis, ia tidak sedang hamil. Ketika diperiksa oleh bidan, hasil USG menunjukkan bayangan gelap yang bergerak aktif, namun tidak menyerupai janin manusia. Dokter pun bingung dan menyarankan agar diperiksa secara spiritual. Rina dan suaminya kemudian menemui Mbah Kerto. Setelah proses pembacaan doa dan ruqyah, Rina muntah darah bercampur serpihan kemenyan. Matanya merah dan tubuhnya menggigil. Tiba-tiba, suara yang keluar dari mulutnya bukan suara Rina, tapi suara perempuan yang sangat dingin dan menakutkan. "Janinku tak bisa dikeluarkan. Ia harus lahir. Dan siapapun yang menghalangi akan mati." Mbah Kerto langsung menghentikan ritual. Menurutnya, janin itu bukan sekadar gangguan gaib biasa. Itu adalah bagian dari kontrak pesugihan Bu Sumarni. Anak terakhir Ratih adalah pengikat kekayaan abadi. Jika lahir di dunia manusia, maka garis keturunan gaib akan terus hidup. Hari-hari berikutnya, perut Rina membesar sangat cepat. Dalam waktu 14 hari, ukuran perutnya seperti wanita hamil 8 bulan. Tapi saat diperiksa kembali, detak jantungnya tidak seperti manusia. Detaknya seperti drum, keras, berat, dan ritmis. Dan kadang, perutnya bergerak seperti ada tangan kecil menekan dari dalam. Rina mulai kerasukan secara acak, kadang menangis, kadang tertawa sambil berbicara dengan bahasa kuno. Bahkan ia sempat menulis dengan darah di dinding kamarnya. Hari ke-21, anak ini lahir. Jangan halangi, atau nyawa akan jadi ganti. Suaminya putus asa, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Mbah Kerto memperingatkan, jika anak itu lahir pada malam Jumat Kliwon, maka pintu antara dunia manusia dan gaib akan terbuka permanen. Hari ke-21 jatuh tepat di Jumat Kliwon. Malam itu, angin berhenti bertiup. Desa seperti membeku. Tak ada suara jangkrik. Tak ada binatang berkeliaran. Langit mendadak merah. Dan suara gamelan mengalun samar dari kejauhan. Di dalam rumah, Rina berteriak kesakitan. Tapi saat Mbah Kerto dan warga datang untuk membantunya, pintu rumah tertutup sendiri dan terkunci dari dalam. Lampu padam, dan suara bayi menangis mulai terdengar, diikuti suara Ratih. "Sambutlah putraku, pewaris darah dua alam." Pintu akhirnya berhasil didobrak. Dan saat warga masuk, mereka melihat darah di mana-mana, dan Rina tergeletak pingsan dengan perut kempis. Di pelukannya, ada bayi hitam berlendir, dengan ekor panjang dan mata merah menyala. Bayi itu tidak menangis. Ia hanya menatap ke arah semua orang di ruangan itu, dengan senyuman. Mbah Kerto mencoba membungkusnya dengan kain kafan, namun kain itu terbakar sendiri. Seketika bayi itu menghilang,
dan suara Ratih terdengar sangat jelas di seluruh ruangan. Kalian boleh mencoba menutup gerbangku, tapi selama anakku hidup di bumi, aku akan selalu kembali. Dan malam itu, tubuh Mbah Kerto terbakar dari dalam. Ia tewas ketika dengan mata membeku dan tangan mencengkeram jantungnya sendiri. Setelah kelahirannya, bayi itu hilang secara misterius. Demikianlah sahabat kisah mistik. Jangan pernah main-main dengan kekuatan gelap. Perjanjian yang kita buat hari ini bisa jadi bayangan mengerikan yang menghantui keturunan kita selamanya. Dan jika kalian melihat seorang anak dengan mata merah, jangan tatap terlalu lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.